Marc Marquez untung besar saat Bagnaia terpuruk, Ducati diambang krisis triliunan rupiah. Ketika Marc Marquez resmi bergabung dengan Ducati pabrikan pada awal musim 2025, banyak yang memprediksi ini akan menjadi kolaborasi emas. Tapi tak sedikit pula yang khawatir, terutama para penggemar Francesco Pecco Bagnaia, bahwa kehadiran sang 8 kali juara dunia akan mengubah dinamika internal tim merah dari Bologna. Kini, seiring berjalannya musim dan hasil yang kian timpang, kekhawatiran itu mulai menjadi kenyataan. Media Spanyol menyoroti bahwa kehadiran Marquez justru membawa keuntungan besar bagi dirinya dan Ducati, sementara posisi Bagnaia kian terjepit. Bahkan, laporan itu menyebut kondisi ini berpotensi membuat Ducati jebol triliunan rupiah dalam bursa transfer MotoGP mendatang. Ducati di persimpangan, siapa yang layak jadi prioritas? Bagi Ducati, musim 2025 seolah berjalan di dua dunia berbeda. Di satu sisi, Marc Marquez tampil konsisten dan adaptif dengan Desmosedici EP25. Di sisi lain, Bagnaia justru terseok-seok, kehilangan sentuhan emas yang 2 musim lalu membawanya menjadi juara dunia berturut-turut. Media Spanyol AS menyoroti bahwa performa Marquez yang stabil menjadi keuntungan tak terduga bagi Ducati, baik dari sisi hasil maupun citra merek. Penjualan merchandise meningkat, sponsor masuk deras, dan sorotan media dunia kembali mengarah ke tim merah. Namun, ada harga mahal di balik semua itu, tensi internal yang makin terasa di padek Ducati. Ketika Marquez menang, semua orang tersenyum di garasi Ducati. Tapi di balik senyum itu, ada bayangan kekhawatiran dari kubu Bagnaia, tulis laporan tersebut. Bagnaia, dari pahlawan jadi bayangan. Sebelum Marquez datang, Bagnaia adalah bintang tunggal Ducati. Ia bukan hanya pembalap utama, tapi juga simbol kesuksesan proyek jangka panjang mereka, membangun juara dari Akademi VR46 hingga pabrikan. Namun, begitu Marquez hadir, orbit perhatian berubah. Bagnaia yang dulu dielu-elukan kini seakan kehilangan arah. Beberapa kali ia harus puas finish di luar 5 besar, bahkan sempat terjatuh di Mandalika akibat duel ketat dengan rival-rivalnya. Kondisi ini membuat media Italia menyebutnya Pecco yang retak, bukan karena kemampuan, tapi karena tekanan yang luar biasa. Bagnaia masih pembalap luar biasa. Tapi kehadiran Marquez seperti bayangan besar yang menutupi sinar lampu yang dulu hanya menyinarinya, ujar komentator MotoGP asal Spanyol, Richard Jove. Marquez, Master of Adaptation. Marquez datang ke Ducati bukan dengan motor terbaik yang disesuaikan untuknya, tapi dengan tekad dan kecerdikan luar biasa. Dalam waktu singkat, ia mempelajari karakter mesin Desmosedici, menyesuaikan gaya balapnya yang agresif, dan memanfaatkan setiap peluang di trek. Yang menarik, menurut laporan dari Marca, Marquez juga berhasil memenangkan hati para teknisi Ducati. Gaya komunikasinya yang langsung dan analitis membuat para insinyur nyaman berkolaborasi dengannya. Marc tahu apa yang dia mau. Dan dia tahu bagaimana meyakinkan orang untuk mengikutinya, tulis Marca. Hal ini membuat Marquez tak hanya menjadi pembalap, tapi juga figur strategis. Ia mampu membawa Ducati ke arah pengembangan motor yang sesuai dengan gayanya, sesuatu yang diam-diam membuat Bagnaia tidak nyaman. Dampak finansial, antara euforia dan risiko besar. Kebangkitan Marquez membawa dampak ekonomi signifikan. Sponsor besar yang sempat menahan diri kini kembali tertarik bekerja sama dengan Ducati. Penjualan merchandise meningkat tajam, bahkan kabarnya angka penjualan replika helm Marquez melampaui edisi spesial Bagnaia. Namun, di balik euforia itu, Ducati menghadapi dilema mahal, mempertahankan 2 bintang dengan ego dan nilai kontrak tinggi. Menurut El Mundo Deportivo, jika performa Marquez terus menanjak, Ducati mungkin akan dipaksa menaikkan kontraknya hingga 2 kali lipat dari nilai awal, bahkan mencapai rekor tertinggi dalam sejarah MotoGP. Artinya, tim asal Bologna itu bisa kehilangan hingga triliunan rupiah hanya untuk mempertahankan keseimbangan internal antara 2 pembalap utamanya. Dan bila Bagnaia tak kunjung menemukan performa terbaik, bukan tak mungkin Ducati akan menghadapi dilema untuk melepasnya atau mencari kompensasi transfer besar. Tekanan politik di dalam garasi. Hubungan Marquez dan Bagnaia di depan kamera terlihat harmonis, tapi kabar dari padek berkata lain. Kedua kubu memiliki tim teknis yang berbeda orientasi. Mekanik senior Ducati dikabarkan lebih condong ke Marquez karena pengaruhnya dalam pengembangan motor, sedangkan kubu Bagnaia merasa kehilangan kendali atas arah setup yang selama ini dibangunnya. Situasi ini makin rumit karena keduanya sama-sama berada di pabrikan Italia yang memiliki tekanan politik tinggi, baik dari sponsor lokal maupun kelompok penggemar VR46 yang masih mendukung Bagnaia. Beberapa pengamat bahkan menyebut,
Ducati kini seperti dua kerajaan kecil yang hidup di bawah satu bendera merah. Dan jika salah langkah, konflik internal ini bisa membuat mereka kehilangan keduanya, baik secara performa maupun finansial. Bursa transfer MotoGP memanas. Efek domino dari situasi di Ducati mulai terasa di bursa transfer. Tim-tim seperti Aprilia dan KTM mulai mengamati dengan seksama dinamika ini. Jika Ducati gagal mengelola keseimbangan, pembalap sekelas Marquez bisa saja menjadi target utama untuk direkrut dengan nilai fantastis. Sumber internal MotoGP yang dikutip AS menyebut, setidaknya 3 tim telah menanyakan potensi kontrak Marquez untuk 2027. Dan jika benar, maka nilai pasar Marquez akan meroket hingga menyentuh rekor baru dalam sejarah MotoGP modern. Pecco masih punya peluang. Meski tengah tertekan, bukan berarti Bagnaia habis. Pembalap asal Turin itu masih punya waktu untuk bangkit. Banyak analis percaya bahwa Bagnaia hanya butuh satu kemenangan besar untuk memulihkan mental dan kepercayaan tim. Jika Pecco kembali menang, semua dinamika akan berubah. Tapi jika tidak, Ducati harus siap kehilangan keseimbangan emasnya, tulis Motosprint dalam edisi terbaru. Penutup, era baru di Ducati dimulai. Kehadiran Marc Marquez telah mengubah wajah Ducati secara total, dari tim yang berorientasi teknis menjadi panggung penuh intrik antara prestasi, ego, dan uang. Media Spanyol menyebut situasi ini sebagai perang dingin di dalam garasi merah. Di satu sisi, Ducati menikmati kesuksesan komersial dan sportivitas yang meningkat. Namun di sisi lain, mereka kini berjalan di atas tali tipis antara dua legenda yang sama-sama ingin menjadi nomor satu. Jika tidak hati-hati, Ducati bukan hanya bisa jebol secara finansial, tapi juga kehilangan harmoni yang selama ini membuat mereka menjadi tim paling solid di MotoGP. Dan di tengah badai itu, satu hal pasti, Marc Marquez telah memenangi lebih dari sekadar balapan. Ia memenangi permainan kekuasaan di Ducati. Sementara itu, sindiran halus dari manajer Honda, Ducati patut bersyukur punya Marc Marquez. Jakarta, guru dan rival dalam satu kalimat, itulah sindiran halus yang dilontarkan oleh Alberto Puig, manajer tim Honda, kepada tim Ducati. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Puig menyebut bahwa Ducati tengah menikmati masa keemasan berkat kehadiran Marc Marquez, menyiratkan bahwa tim merah itu sebaiknya berterima kasih atas keberadaan sang juara dunia. Kata-kata Puig bukan hanya pujian biasa. Ia menyelipkan nuansa bahwa Ducati tidak akan sehebat itu andai bukan karena Marquez. Dalam kalimatnya, Ducati beruntung memiliki dia. Dia bukan sekadar pembalap cepat, tetapi juga sosok yang membawa semangat juara ke dalam tim. Bagi Puig, pernyataan ini pun menjadi refleksi atas perubahan lanskap MotoGP, di mana Marquez telah berubah dari ikon Honda menjadi aset tak ternilai bagi Ducati. Dari lawan jadi nilai tambah Ducati. Puig bukan orang asing dalam dunia Marquez. Ia pernah menjadi manajer di periode ketika Marquez merajai kelas primer bersama Honda. Kini, dia menyaksikan mantan anak didiknya tampil luar biasa bersama Ducati, dan baginya, itu adalah kemenangan strategi yang tak pernah terduga. Menurut Puig, banyak yang meragukan keputusan Marquez untuk meninggalkan Honda pada 2023. Tetapi di Ducati, sang pebalap justru meraih puncak, memenangkan gelar dunia dan mencuri perhatian dunia. Puig menilai langkah itu sebagai momen kebangkitan yang mengubah segalanya. Ia menyebut bahwa Ducati merasa diberkahi dengan kehadiran Marquez, yang tidak hanya membawa kecepatan, tetapi aura kemenangan, daya tarik komersial, dan mental juara ke dalam tim. Catatan statistik dominasi Marquez. Argumentasi Puig bukan hanya soal kata-kata, fakta di lintasan mendukung. Di musim 2025, Marquez tampil gemilang. Ia berhasil mengunci gelar dunia sebelum musim usai dan meraih sejumlah kemenangan gemilang. Dengan performa luar biasa tersebut, Puig merasa bahwa Ducati beruntung memiliki sosok yang mampu membawa perubahan besar dalam dinamika tim, dari sekadar pabrikan menjadi tim juara yang disegani. Bagaimana Ducati dan pihak lain merespons? Tidak lama setelah sindiran Puig mencuat, Ducati melalui berbagai kanal media dan pernyataan resmi tampak tidak terlalu terpancing kontroversi. Mereka lebih memilih untuk fokus pada performa dan perencanaan internal demi musim depan. Sementara itu, di padek dan kalangan pengamat MotoGP, pernyataan Puig jadi bahan diskusi. Ada yang memuji keterus-terangannya, ada pula yang menilai ia sengaja menabur provokasi, sekaligus memberi pujian yang membakar kekuatan Ducati di mata publik. Catatan tambahan, karakter Marquez hubungannya dengan Ducati. Pernyataan Puig juga mengingatkan kita pada pengakuan internal Ducati soal karakter Marc Marquez. Misalnya, gigi dalinya,
manajer Ducati Corse, pernah menyebut bahwa ia bersyukur memiliki Marquez dan Francesco Bagnaia dalam satu tim. Dia menyoroti bahwa kedua pembalap itu cerdas, tahu kapan harus melaju dan kapan harus berhenti. Hal itu menunjukkan bahwa di balik kecepatan dan dominasi, Ducati memang melihat nilai karakter dan kedewasaan sebagai faktor penting dalam memilih pembalap yang cocok. Sementara itu, keputusan berat akhirnya dijatuhkan kepada Marco Bezzecchi. Setelah kejadian tabrakannya yang melibatkan Marc Marquez di sirkuit Mandalika, pembalap Aprilia ini resmi menerima double long lap penalti, yaitu harus menyelesaikan 2 kali long lap penalti dalam balapan utama di Grand Prix Australia mendatang. Pada sesi FP1 jelang akhir pekan Mandalika, Marquez bahkan sempat keluar dari pit lane dan langsung bablas ke gravel di tikungan pertama. Insiden ini bukan sekadar kecelakaan kecil. Ia harus melepas ritme dan menghabiskan waktu untuk kembali ke jalur balap. Ini adalah awal buruk dari rangkaian sesi yang seharusnya menjadi fase pemanasan. Setelah 2 kejatuhan di sesi latihan, Marc tak berhasil mengamankan posisi bagus. Ia malah berada di luar 10 besar, memaksa dirinya harus melalui Q1. Sementara itu, di balik sukses spektakuler Bagnaia, Joan Mir menjadi kisah menarik kedua di podium. Dengan Honda HRC Castrol, Mir tampil konsisten dan tanpa gentar menghadapi tekanan Ducati di depan. Ia tidak hanya bertahan di posisi kedua, tapi juga memberikan pertarungan strategis yang membuat podium itu terasa tidak mudah. Liputan 6. 2. The official home of MotoGP. 2. Masuk ke podium Jepang ini menjadi bukti bahwa dirinya tetap relevan dalam persaingan, meskipun tekanan dari pembalap papan atas tak pernah mudah. Bagian tersulit bagi Mir, mempertahankan keunggulan di awal balapan ketika Bagnaia dan Marquez melakukan tekanan agresif. Tapi Mir mampu bertahan dan menjaga jarak agar tidak terkudeta, mendarat di urutan kedua yang sangat layak. Keberhasilan Mir memberikan sinyal bahwa persaingan MotoGP 2025 belum bisa dianggap monopoli oleh Ducati saja. Honda, meski kurang dominan dalam beberapa seri, masih berpotensi mengguncang di trek-trek teknis seperti Motegi. Dari rencana singkat ke operasi besar, bagaimana cedera Mandalika mengubah segalanya bagi Marc Marquez? Pada awalnya, skenario yang diyakini banyak orang sederhana saja. Marc Marquez bakal absen 2 balapan setelah kecelakaan di Mandalika. Tapi kenyataannya, rencana itu diruntuhkan oleh kenyataan medis. Cedera yang tampaknya biasa menjadi cukup serius, dan Ducati pun mengambil langkah drastis, operasi, daripada menunggu pemulihan konservatif. Kecelakaan di Mandalika pada 5 Oktober 2025 membawa konsekuensi lebih besar daripada yang diperkirakan. Di lintasan bergelombang di sirkuit Mandalika, Marquez tertabrak dari belakang oleh Marco Bezzecchi, Aprilia, yang mengakibatkan dia terpental ke gravel. Cedera ligamen dan patah tulang coracoid di bahu kanannya menjadi diagnosis awal. Bola Sport melaporkan bahwa cedera ini tidak menunjukkan tanda stabilisasi setelah pemeriksaan beberapa hari. Rencana awal sealasannya. Setelah kecelakaan, tim Ducati dan dokter awalnya berupaya jalan alternatif, pengobatan konservatif. Ide awalnya adalah membiarkan bahu yang cedera beristirahat dan tidak digerakkan secara ekstrim selama beberapa seri, agar jaringan penyambung bisa pulih secara alami. Rencana itu cukup realistis untuk cedera ringan atau jika diagnosis menunjukkan risiko yang bisa dikelola. Dalam skenario itu, absennya Marquez hanya akan berlangsung 2 seri, diperkirakan seri Australia dan seri berikutnya. Dengan itu, Ducati bisa menjaga momentum teknis tim tanpa harus mengganti pembalap utama dalam waktu lama. Kenyataan yang berbeda, operasi jadi keputusan nasional. Namun setelah evaluasi lanjutan, tim medis Ducati bersama spesialis memutuskan bahwa operasi adalah opsi paling aman dan efektif. Bola Sport mencatat bahwa kondisi cedera, yakni patah tulang coracoid plus kerusakan ligamen, dianggap sudah melewati batas di mana pengobatan konservatif bisa berhasil. Senin, 13 Oktober 2025, Ducati secara resmi mengumumkan bahwa Marquez telah dirujuk rumah sakit di Madrid untuk operasi di bawah pengawasan tim Dr. Samuel Antuna, yang pernah menangani Marquez di operasi bahu terdahulu. Dalam pernyataan mereka, patah tulang coracoid dan kerusakan ligamen tidak menunjukkan tanda stabilisasi yang cukup setelah seminggu tidak digerakkan. Langkah operasi ini membuktikan bahwa Ducati dan Marquez tidak mau mengambil risiko jangka panjang. Lebih baik jeda sedikit lebih lama agar pulih dengan baik, daripada memaksakan kembali dan menanggung dampak buruk berkelanjutan. Dampak absensi strategi Ducati ke depan. Dengan keputusan operasi itu, skenario absen 2 seri pun berubah total. Kini Ducati menghadapi situasi sulit, kehilangan pebalap utama di masa krusial musim,
mengatur ulang strategi tim, dan menjaga agar posisi klasemen tidak anjlok. Bagi rival-rival Ducati, hal ini adalah peluang. Tim-tim seperti Aprilia, KTM, dan Honda pasti akan meningkatkan tekanan di seri Australia dan seterusnya. Tanpa Marquez, satu senjata besar mereka hilang, gaya agresif khasnya, pengumpulan data teknis yang sering menjadi acuan upgrade, dan moral tim yang tinggi di tengah tekanan. Di sisi lain, Ducati harus memaksimalkan peran Pecco Bagnaia, pemimpin tim sekarang, serta kemungkinan memanfaatkan test rider atau pembalap pengganti untuk menjaga trend point. Namun tantangan terbesar tetap, menanam kembali sinergi teknis tanpa Marquez di trek utama. Prediksi harapan pemulihan. Keberhasilan operasi adalah awal yang baik, tetapi jalan pemulihan masih panjang. Berikut prediksi dan skenario yang mungkin terjadi.